this hit. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat malam untuk kalian penonton Nada Film. Sambil menunggu, jangan lupa siapkan gaya terbaik kalian saat menonton. Kisah John Wick 4 dimulai dengan John yang tengah mempersiapkan diri untuk balas dendam setelah dirinya ditembak oleh Winston Scott di film sebelumnya dan jatuh dari ketinggian. John Wick yang berstatus ekskomunikado itu kemudian mencari titik terang kedamaian hidupnya yang sedang menjadi buronan The High Table untuk mengetahui ending dari si John, makanya tonton terus sampai habis. Amen. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok legenda pembunuh bayaran yaitu John Wick yang sedang berlatih keras untuk menghadapi semua musuhnya. Tak lama kemudian datanglah sang ketua pengemis yaitu Bang Ari yang membawakan baju anti peluru untuk si John. Di sini Ari bertanya apakah John sudah siap menghadapi cobaannya. Kita tahu kalau di film sebelumnya John pura-pura mati ditembak oleh Winston, padahal itu semua adalah rencana Winston agar John selamat dari buruan High Table. Saya jelaskan sedikit untuk kalian yang belum nonton John Wick sebelumnya. Kala itu John sedang diburu oleh High Table karena ia telah melanggar peraturan yang High Table buat dan menjadikan status John ekskomunikado karena ia telah menghabisi orang di dalam hotel Continental. High Table itu adalah organisasi yang menaungi semua kriminal di dunia. Ada pembunuh bayaran, perampok, penculik mafia, koruptor pun ada dan semua itu tunduk kepada High Table. High Table juga mempunyai hotel di beberapa negara yang bernama Hotel Continental. Hotel itu sengaja dibuat untuk para kriminal di dunia yang di bawah naungan High Table. High Table itu bersifat netral. Ketika seorang kriminal ada di hotel tersebut, maka tidak boleh ada yang membuat keributan apalagi sampai korupsi. Kembali ke John Wick yang kini sedang memburu para anak buah ketua High Table yang berada di tengah gurun pasir. John yang backgroundnya bukan kelompok PSHT, tapi dengan sangat mudah ia mampu menghabisi orang-orang tersebut. Tak lama kemudian, John bertemu dengan ketua High Table yang bernama Elder. Di sini, John meminta kepada Elder agar status ekskomunikadonya dicabut. Dan John meminta cincin yang dulu pernah Elder ambil untuk dikembalikan. Namun dengan berani, Elder menolak hal tersebut dan mengatakan kalau cincinnya sudah ia buang. John yang mendengar jawaban itu pun langsung menjadikan kepala Elder papan tembak. Not really. Beberapa hari setelah John mengeksekusi Elder, kita dibawa ke Hotel Continental yang berada di Amerika Serikat, tepatnya di kota New York. Terlihat ada seorang pria tua yang mendatangi resepsionis hotel tersebut. Dan pria ini adalah petinggi High Table yang ketuanya kemarin John eksekusi. Di sini, si petinggi meminta si resepsionis agar ia dipertemukan dengan Winston. Winston adalah manajer dari Hotel Continental yang berada di Amerika Serikat. Tak lama kemudian, si petinggi pun akhirnya bertemu dengan Winston. Di sini, si petinggi memberitahu kalau sekarang ketua High Table yang baru adalah seorang pria bernama Marquez yang berasal dari Jerman. Si petinggi juga mengatakan kalau Elder ketua sebelumnya telah dieksekusi oleh si John. Kemudian si petinggi memberikan pasir waktu yang ketika pasir itu habis dalam 1 jam, maka hotel milik Winston akan meledak. Ternyata si petinggi berniat akan memecat Winston. Karena di film John Wick sebelumnya, Winston tidak menghabisi si John namun malah membantunya untuk melarikan diri. Kembali ke Winston yang menyuruh resepsionisnya untuk mengevakuasi hotel miliknya. Tak lama kemudian Winston dan si resepsionis mendatangi Marquez Table baru. Di sini Marquez pun mengatakan kekecewaannya kepada Winston karena telah berani membantu John Wick kabur. Winston pun bersumpah kalau ia sudah menembaknya, namun perihal John mati atau tidaknya itu tergantung pemerintah. Maksud saya sang pencipta. Marquez tidak mau mendengar alasan apapun dari Winston karena saat ini Marquez sudah menganggap Winston sebagai pengkhianat High Table.
Tak lama kemudian pasir waktu itu pun habis hingga hotel milik Winston pun meledak. Setelah itu, Marquez mengatakan kalau sekarang Winston sudah resmi tak mempunyai hotel Continental di Amerika. Dengan kejam, Marquez juga menjadikan si resepsionis sebagai latihan tembaknya. Keesokan harinya, adegan berpindah ke kota Paris. Kita diperkenalkan dengan pembunuh bayaran tunanetra yang bernama Kane. Ternyata saat ini Kane dipanggil untuk menghadap kepada Marquez. Di sini Marquez meminta Kane untuk menghabisi John. Karena saat ini hanyalah Kane lah yang mengetahui keberadaan John. Awalnya Kane menolak karena John Wick adalah sahabat baiknya. Namun di sini Marquez mengatakan kalau ia sudah menculik putri Kane. Dan jika Kane menolak, maka Marquez tidak akan segan-segan menghabisi putrinya. Dengan terpaksa Kane menuruti perintahnya untuk menghabisi John Wick. Adegan berpindah ke Jepang. Di sini kita diperkenalkan dengan pembunuh bayaran bernama Mr. Nobody yang akan check-in di Hotel Continental Osaka, Jepang. Saat itu si resepsionis meminta Nobody agar tidak membawa anjingnya. Namun Nobody mengatakan kalau anjing ini pun adalah bagian dari nafasnya. Akhirnya si resepsionis pun membiarkan Nobody check-in sambil membawa anjingnya. Di sisi lain memperlihatkan manajer Hotel Continental Osaka yang bernama Koji sedang mau menemui seseorang di lantai atas. Sesampainya di sana, ternyata orang yang Koji temui adalah John Wick, sahabat lamanya dan sudah menganggap John Wick seperti adiknya sendiri. Di sini Koji memberitahu John kalau Hotel Continental yang berada di Amerika sudah dihancurkan oleh Marquez, si ketua high table yang baru. Mendengar hal itu, seketika John teringat dengan nasib Winston yang sudah menyelamatkannya. Dan Koji menjawab kalau Winston baik-baik saja, namun si resepsionisnya telah dihabisi. Kemudian Koji meminta John agar tidak turun ke bawah, karena bisa saja Marquez datang ke hotel ini untuk mencari si John. Benar saja, di ruangan bawah terlihat tangan kanan Marquez dan beberapa anak buahnya telah datang untuk mencari keberadaan John Wick. Si resepsionis yang tidak mengetahui apa-apa, ia pun langsung menghubungi si Koji yang ternyata ayahnya sendiri. Koji mendengar kalau di bawah sudah ada tangan kanan Marquez dan dengan tatak ia pun langsung turun untuk menemuinya. Sesampainya di bawah, si manajer bohong dengan mengatakan kalau di sini tidak ada John Wick. Kane pun langsung minta maaf kepada Koji. Ternyata yang telah membocorkan keberadaan John Wick adalah Kane. Kane melakukan ini dengan terpaksa karena putrinya telah diculik oleh Marquez. Terungkap fakta kalau Koji dan Kane juga sahabat lamanya karena mereka sama-sama berasal dari Asia. Dengan terpaksa, Koji harus mengerahkan semua pasukannya hingga baku hantam pun tak terhindarkan. Di tengah baku hantam terlihat pasukan high table yang bertambah banyak, hingga membuat Koji dan pasukannya harus mundur. Sedangkan di lantai atas terlihat si resepsionis sedang berdebat dengan John Wick, karena ia tidak mau ayahnya mati karena keberadaan John Wick. Namun pasukan high table datang, mau tidak mau kini mereka harus melawan pasukan high table yang mulai memasuki lantai atas. Kembali ke ruangan bawah, terlihat Kane yang sangat hebat meskipun kondisinya cacat. Di sisi lain, terlihat John Wick yang kini berhasil menyelamatkan Koji dan resepsionisnya. Di sini Koji meminta John agar segera pergi ke stasiun kereta untuk meninggalkan kota. Pada akhirnya, mereka pun berpisah untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Ketika keluar, John harus bertemu dengan Kane, hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di sini John sempat akan menghabisi Kane. Namun John mengurungkan niatnya karena bagaimanapun Kane adalah sahabatnya sendiri. Pertarungan mereka pun harus berhenti
karena Nobody, si pembunuh bayaran yang membawa anjing, tiba-tiba menembaki mereka berdua. Ketika John kabur ke tempat yang sepi, tiba-tiba Nobody muncul lalu menodongkan senjatanya. Di sini, Nobody mengatakan kalau ia tidak berniat menghabisi John karena mereka memiliki misi yang sama. John yang tidak mengerti apa maksud dari Nobody pun langsung pergi meninggalkannya karena John tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Berpindah ke Koji, di sini mereka harus dihadang oleh Kane yang merupakan sahabat-sahabatnya sendiri. Koji yang menyadari kalau putrinya terluka, ia pun meminta agar putrinya beristirahat sementara dirinya yang akan menghadapi Kane. Pada akhirnya, Koji harus tewas di tangan Kane, sahabatnya sendiri. Terlihat si resepsionis yang sangat marah melihat ayahnya yang sudah tewas. Kane pun meminta maaf karena semua ini ia lakukan dengan sangat terpaksa. Dan akhirnya Kane meminta si resepsionis pergi sebelum para anak buah Hightable yang lain berdatangan. Adegan berpindah ke John Wick yang kini sudah sampai di stasiun, lalu menaiki kereta. Tak lama kemudian datanglah si resepsionis yang juga memasuki kereta. Di sini si resepsionis kecewa kepada John karena ayahnya tewas akibat melindungi John. John pun menjawab dengan berjanji kalau ia akan membantai mereka semua. Kemudian mereka pun berpisah. Beberapa hari setelah itu memperlihatkan John yang sekarang sudah berada di Amerika. Kemudian John mendatangi Winston yang sedang berada di makam sahabatnya. Di sini John langsung menanyakan siapakah ketua Hightable yang baru. Winston menjawab kalau ketuanya bernama Marquez dan ia tinggal di Paris. Mendengar hal tersebut, saat itu juga John berniat akan memburu Marquez. Namun di sini Winston melarang John dan meminta John agar melakukan semua ini dengan cara yang lebih bijak. Winston percaya kalau John bisa dengan mudah menghabisi Marquez. Kemudian Winston meminta John agar menyelesaikan semua ini dengan tradisi lama, yaitu berduel 1 lawan 1. John kembali menjawab kalau cara itu adalah untuk orang yang mempunyai keluarga yang di bawah naungan Hightable. Sedangkan John tidak mempunyai keluarga sama sekali. Kemudian Winston meminta John untuk menemui keluarga lamanya yang tinggal di sebuah gereja. John yang kondisinya sekarang sedang dimusuhi oleh keluarga lamanya, namun Winston menyarankan agar John meminta maaf lalu meminta segel kepada keluarganya untuk diajukan kepada petinggi Hightable. Kalau John masih mempunyai keluarga yang di bawah naungan Hightable, dengan begitu maka petinggi Hightable akan menerima duel tersebut. John dan Winston siap untuk menjadi pembimbingnya. Tanpa menunggu lama, John pun langsung mendatangi sebuah gereja untuk meminta maaf kepada keluarga lamanya. Sesampainya di sana, John menyerahkan semua senjatanya. Dan tiba-tiba ketika John sadar, ia sudah dalam kondisi duduk sembari lehernya diikat. Kemudian datanglah ketua dari keluarga itu yang merupakan seorang wanita. Si ketua mengatakan kalau mereka semua sudah kecewa kepada John karena telah menghabisi Elder, mantan ketua Hightable yang dulu John eksekusi. Akibat ulah itulah, ayah mereka semua harus dihabisi oleh seorang bernama Kayla atas perintah Marquez. Di sini John mencoba menjelaskan kalau kedatangannya untuk meminta maaf dan ia akan membalaskan kematian ayahnya. Namun si ketua harus memberi John sebuah segel, karena ia akan menantang duel Marquez dengan cara tradisi lama. Mendengar hal tersebut, si ketua pun akan memberikan John segel. Namun dengan syarat yaitu John harus terlebih dahulu menghabisi Kayla, orang yang telah menghabisi ayah. Pada akhirnya John menyetujui permintaan si ketua, lalu diantar oleh si tangan kanan si ketua untuk menemui Kayla. Sesampainya di sana, John langsung bertemu dengan Kayla. Ini orangnya terlihat tidak takut dengan malaikat maut yang mendatanginya. Ia malah mengajak John mengobrol. Kemudian datanglah Kane yang sedang memburu John. Di sini John menanyakan kenapa Kane memburunya, padahal mereka sama-sama bersahabat. Kane menjawab kalau semua ini demi putrinya yang diculik oleh Marquez. Tak lama kemudian datang Nobody dengan anjingnya. Ternyata saat ini Nobody juga sedang memburu John karena Marquez menawarkan $25 juta kepada siapa saja yang berhasil menghabisi John. Dengan santai, Kayla malah mengajak mereka bermain kartu dan pemenangnya berhak menghabisi John.
Namun dengan tegas John mengatakan kalau di sini dirinya lah yang akan membantai mereka semua. Hingga inilah yang dilakukan oleh malaikat maut kita. Ternyata kedatangan Kane dan Nobody bukanlah untuk memburu John, melainkan untuk membantu John agar bisa berduel dengan Marquez, karena mereka berdua setuju dengan cara John. Pada akhirnya John mampu mengejar Kayla yang bersembunyi di tengah kerumunan orang berdosa. Dengan jiwa shinobinya, John mampu menghabisinya. Kemudian John mengambil gigi palsu milik Kayla untuk sebagai bukti dan diberikan kepada si ketua keluarganya. Setelah John memberikan bukti kematian Kayla, John pun mendapatkan segelnya. Keesokan harinya memperlihatkan Winston yang sedang mendatangi Marquez. Ternyata saat itu Winston membawa surat dari John, lalu mengatakan kalau John Wick menantangnya berduel secara jantan. Marquez yang tidak bisa menolak hal tersebut karena peraturan tersebut sudah ada dalam perjanjian High Table. Jika Marquez menang, maka bisa dipastikan John Wick akan tewas, termasuk juga Winston selaku pembimbingnya. Namun jika John Wick menang, High Table harus mencopot status excommunicado yang diberikan kepada John dan juga mengembalikan jabatan Winston menjadi manajer hotel Continental di Amerika. Mendengar hal itu, Marquez pun menerima tantangan John Wick dan ia meminta Winston dan John Wick agar datang besok pagi untuk membicarakan peraturan di dalam duel tersebut yang diberikan oleh si petinggi High Table. Keesokan harinya memperlihatkan John Wick yang kini mendatangi Marquez. Di sini John langsung memperlihatkan segel di lengannya kepada si petinggi High Table. Terlihat juga di sana sudah ada Kane yang akan menjadi pembimbing Marquez. Kemudian mereka pun mulai membahas tentang peraturan ketika duel nanti. Di sini si petinggi akan menjadi wasit dalam duel itu. Kemudian si petinggi juga akan menentukan jenis duelnya menggunakan sebuah kartu. Terlihat John dan Marquez yang masing-masing mulai membeli kartu tersebut. Alhasil jenis duel pun sudah terpilih, yaitu tembak-tembakan 1 lawan 1. Kemudian si petinggi langsung menjelaskan cara bermainnya. Masing-masing dari mereka mempunyai 3 kali kesempatan menembak. Tembakan pertama akan dilakukan dari jarak 20 meter. Tembakan kedua mereka harus maju 10 langkah dan tembakan ketiga mereka harus maju lagi 5 langkah lalu menentukan siapa pemenangnya. Mendengar hal tersebut, Marquez langsung mewakilkan duel ini kepada Kane selaku pembimbingnya. Setelah semuanya sepakat, si petinggi mengatakan kalau duel tersebut akan dilakukan di atas gereja besok pagi tepatnya jam 6:20. Jika John tidak datang atau terlambat, maka John dinyatakan kalah. Kemudian mereka semua bubar untuk mempersiapkan semuanya. Malam harinya terlihat Marquez yang ketakutan dengan John Wick hingga ia pun memakai cara picik dengan menaikkan harga John Wick menjadi $26 juta untuk siapa saja yang bisa menghabisinya malam ini. Dengan begitu, maka akan lebih banyak pembunuh bayaran yang mengincar John Wick sebelum jam 6 pagi. Terlihat semua pembunuh bayaran mulai berkumpul untuk memburu John Wick. Kembali ke John Wick yang saat ini sedang menaiki perahu bersama Winston dan Ari sang ketua pengemis. Di sini Ari memberi pistol kualitas terbaiknya kepada John karena ia sadar John akan berhadapan dengan banyak sekali pembunuh bayaran. Kemudian John pun mulai turun dari perahu untuk menuju gereja yang menjadi lokasi duelnya. Namun baru saja John berjalan, banyak sekali pembunuh bayaran yang mengincarnya. Hingga pertarungan solo versus everybody pun terjadi. Di sini John berhasil kabur menggunakan mobil, namun ia dikejar oleh tangan kanan Marquez. Sehingga mobil yang dinaiki John harus berguling, mau tidak mau harus menghadapi tangan kanan Marquez. Bukan hanya si tangan kanan saja, John juga harus menghadapi semua pembunuh bayaran lainnya.
Kemudian terlihat ada nobody yang membantu John hingga John pun berhasil kabur menggunakan motor. Di tengah perjalanan, John memilih masuk ke dalam gedung untuk menghindari banyaknya pemburu bayaran. Namun sayangnya John tetap ketahuan, hingga terjadi lagi baku hantamnya. Berhubung Dewi Fortuna masih ada di pihaknya John berhasil melarikan diri dengan cara melompat dari atas jendela. Tak lama kemudian, kini John sudah ada di depan gereja. Namun, untuk sampai ke lokasi berduel, John harus menaiki tangga sebanyak tak terhitung. Baru saja beberapa langkah, John harus berhadapan dengan anak buah Marquez. Hingga gelut pun tak terhindarkan, padahal tinggal sedikit lagi sampai. Di lokasi duel terlihat Winston yang sedikit khawatir karena waktu John kini hanya tinggal 10 menit. Kembali ke John yang sudah berhasil menghabisi puluhan anak buah Marquez. John yang sudah hampir sampai di gereja, tiba-tiba si tangan kanan Marquez datang dan langsung melempar John hingga membuatnya jatuh ke bawah. Terlihat Kane yang maju ke atas dan melihat sahabat lamanya yang sudah tidak berdaya. Kane pun membantu John melawan anak buah Marquez dan menghajar si tangan kanan Marquez. Terlihat juga nobody yang membantu John hingga mereka berhasil menghabisi si tangan kanan Marquez. Pada akhirnya John berhasil sampai ke lokasi duel tepat waktu. Dengan cepat, si petinggi langsung memulai perduelannya yaitu beradu tembak dari jarak 20 langkah. Tembakan pertama mereka sama-sama terkena di bagian lengannya. Hingga sekarang, mereka maju 10 langkah untuk melanjutkan tembakan keduanya. Tembakan kedua John terkena di bagian pundak, sementara Kane terkena di bagian perut. Kemudian mereka maju lagi 5 langkah untuk memulai duel yang terakhir. Di sini John yang terjatuh karena ia terkena tembakan yang fatal. Marquez yang melihat hal tersebut dengan cepat ia merebut pistol Kane. Lalu mengatakan kalau sekarang Kane sudah bebas jika ingin membawa putrinya. Kemudian Marquez mendekati John Wick dan berniat akan menghabisinya. Namun Winston mengatakan kalau belum ada peluru terakhir dari John. Sehingga John masih mempunyai kesempatan 1 kali untuk menembak. Dengan kecerdikannya, akhirnya John memenangkan duel tersebut. Kemudian si petinggi langsung mencabut status ekskomunikado milik si John dan mengangkat Winston menjadi manajer Hotel Continental. Terlihat juga Kane yang hendak pulang dan mengatakan kalau kita masih sahabat. Setelah itu, John meminta Winston agar mengantarkan pulang ke rumahnya. Namun ketika akan menuruni tangga, John tidak kuat lagi menahan lukanya, sehingga membuat John duduk. Kemudian John kembali teringat kenangan bersama almarhumah istrinya. Entah apa yang dipikirkan oleh sutradara John menyusul istrinya. Keesokan harinya memperlihatkan Winston dan Ari yang baru saja memakamkan John Wick. Never thought I'd see the day. Das Vidania Moisen. Di akhir film juga memperlihatkan Kane yang sekarang sudah bersama putrinya lagi, namun tiba-tiba si resepsionis Hotel Continental Osaka datang untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Dan tamat. Ada banyak pesan yang bisa kita ambil dari film ini, namun begitu sulit untuk menjelaskannya. Sama halnya seperti impian yang begitu indah saat dibayangkan, tapi akan begitu sulit saat diwujudkan. Karena semakin tinggi impian kita, maka akan semakin sulit untuk diraih. Jadilah seperti pohon yang memperkuat akarnya, dan ketika tinggi, maka akan sulit dirobohkan bahkan dengan badai sekalipun. Sekian dulu alur cerita John Wick chapter 4. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian yang ingin menonton. See you the next video. Bye!